Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmi Aisyah. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, IAI Al-Ajiz, dan saya membawa jurusan Pendidikan Bahasa Arab dan alhamdulillah sekarang telah menginjak di semester 2. Ya, langsung saja saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan dari bab jurumiyah tentang munada. Langsung saja. Al-munada. Nah, penjelasan dari munada yaitu ismun yuzkaru ba'da harfin min hurufin nida istid'aan. Jadi munada itu adalah isim yang disebutkan setelah salah satu huruf nida sebagai panggilan. Nah, contoh contohnya ya Ahmad. Nah, jadi kenapa disebut dengan munada? Karena munada ini merupakan isim yang kedudukannya setelah huruf nida, maka disebut dengan munada. Nah, dalam bahasa Arab juga nida artinya ialah seruan atau panggilan. Jadi nida itu bab yang akan kita bahas yaitu memanggil, kayak gitu, seperti memanggil seseorang dan seterusnya. Nah, sekarang beranjak kepada pembagian munada. Pembagian munada terbagi atas 5 macam, yaitu al-munada khamsatu anwa. Jadi munada itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah Yang pertama yaitu munada mufrad alam, yang kedua munada nakiroh maksudah, yang ketiga munada nakiroh ghair maksudah, yang keempat munada mudhof, dan yang terakhir munada musyabih bil mudhof. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu munada mufrad alam. Munada mufrad alam. Munada mufrad alam yaitu munada yang terdiri dari kata nama tunggal. Nah, tidak terdiri dari 2 kata. Nah, telah jelas ya bahwasanya yang dimaksud dengan munada mufrad alam itu yaitu munada yang terdiri dari kata nama tunggal. Jadi hanya tunggal, hanya satu. Ya, contohnya ya Zaid. Kemudian ya Muhammad, dan seterusnya. Nah, jadi hanya memakai satu kata saja, yaitu isim alam. Jadi memakai isim alam. Nah, isim mufrad. Oke, yang kedua, sebelumnya ada penjelasan bahwasanya jika ada kalimat tersebut, nah, kalimat tersebut maksudnya maksudnya isim alam, ya. Ketika ada kalimat tersebut maka hukumnya didomahkan.
Nah, maka hukumnya didomahkan tanpa tanwin. Jadi munada mufrad alam ini ketika munadanya jadi munadanya ini kedudukannya ditetapkan dengan domah atau rofa begitu. Yang kedua yaitu munada nakiroh maksudah. Munada nakiroh maksudah. Nah, maksud dari munada nakiroh maksudah yaitu munada yang terdiri dari isim nakiroh. Jadi munada ini terdiri dari isim nakiroh yang ditujukan kepada pihak tertentu. Jadi contohnya dulu ya. Contoh, ya rojul. Ya rojul. Kemudian ya imro'atu. Ya imro'atu. Kemudian ya tilmizatu. Jadi munada nakiroh maksudah itu munada yang terdiri dari isim nakiroh yang ditujukan kepada pihak tertentu. Jadi seseorang yang memanggil dengan panggilan tersebut berarti orang yang dipanggil ini telah ditentukan. Nah, jadi ketika kita hendak memanggil seseorang, misalkan saya memanggil seseorang ahwat, ya imro'atu. Nah, tetapi saya telah menentukan bahwasanya saya telah memanggil imro'ah itu tertuju pada orang yang telah saya tentukan, kayak gitu. Nah, maka hukumnya domah tanpa tanwin. Jadi kedudukannya ini rofa dan didomahkan mabni dengan domah, seperti itu. Yang selanjutnya munada nakiroh ghair maksudah. Munada nakiroh ghair maksudah. Jadi yang pembahasan yang ketiga ini adalah munada nakiroh ghair maksudah. Jadi yang penjelasannya adalah munada nakiroh ghair maksudah yaitu seluruh isim nakiroh yang jatuh sesudah huruf nida yang dimaksudkan tidak guna sesuatu yang tertentu, laksana orang buta yang menyampaikan. Nah, maksudnya dari munada nakiroh ghair maksudah yaitu ketika di sini dicontohkan sebagai orang buta yang memanggil seseorang. Nah, ketika orang buta itu, maksudnya yang tunanetra itu hendak memanggil seseorang, tapi kan yang kita ketahui bahwasanya orang buta itu kan tidak bisa melihat. Jadi ketika hendak dia memanggil seseorang, jadi orang yang dia sebutkan itu, yang dia panggil tidak ditentukan. Nah, jadi tidak ditentukan, Mas. Contohnya
Ya rojulan hud biadi. Nah, kayak gitu. Maaf. Wahai seorang laki-laki, wahai anak muda, atau bisa peganglah tanganku. Bahwasanya yang kita ketahui kan bahwasanya orang buta itu kan tidak bisa melihat. Jadi ketika hendak dia memanggil seseorang, jadi orang yang tersebut itu ghairu maqsudah, tidak ditentukan. Kayak begitu. Oke, saya jelaskan kembali. Pembagian munada yang pertama ada di munada mufrad alam. Bahwasanya munada mufrad alam itu munada yang terdiri dari kata nama tunggal. Jadi munada ini terdiri dari kata isim tetapi nama tunggal, kayak gitu. Mufrad alam. Bahwasanya yang kita ketahui bahwasanya alam ini bisa dipakai sebagai nama, kayak gitu. Ya. Contohnya ya Zaidu, ya Muhammadu. Nah, keterangannya bahwasanya munada di sini dia ditetapkan dengan dhamma. Ya. Yang kedua, munada nakiroh maksudah. Munada nakiroh maksudah yaitu munada yang terdiri dari isim nakiroh. Munada yang terdiri dari isim nakiroh yang ditujukan kepada pihak tertentu, itu yang dimaksud dengan maksudah, yang ditentukan. Nah, jadi ketika hendak saya misalkan seperti yang tadi saya katakan, ketika saya hendak memanggil seorang akhwat, misalkan saya hendak memanggil akhwat yang ada di depan saya. Nah, misalkan ya imro'atu. Nah, jelaskan bahwasanya imro'ah di situ ada di depan saya. Jadi saya telah menentukan bahwasanya imro'ah yang ada di depan saya itu telah saya panggil. Jadi telah ditentukan. Nah, munada nakiroh maksudah begitu. Contohnya ya rojulu, ya imro'atu, ya tilmizatu, dan masih banyak lagi. Kenapa dia juga kedudukannya rafa? Nah, bahwasanya munada nakiroh maksudah ini ketentuannya dia mabni dengan dhamma, kayak gitu. Seperti itu. Yang ketiga, munada nakiroh ghairu maksudah, yaitu munada nakiroh ghairu maksudah yaitu seluruh isim nakiroh yang jatuh sesudah huruf nida yang dimaksudkan tidak guna sesuatu yang tertentu, laksana seperti orang buta yang menyampaikan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya munada nakiroh ghairu maksudah itu yaitu isim nakiroh yang disampaikan tetapi tidak ditentukan. Nah, contohnya seperti orang buta yang memanggil seseorang. Sebelumnya kan bahwasanya seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya orang buta itu tidak bisa melihat. Jadi ketika hendak beliau memanggil seseorang, jadi yang dipanggilnya itu tidak ditentukan. Seperti contohnya ya rojulan huzbiadi, yang artinya wahai anak muda, peganglah tanganku. Nah, seseorang yang memanggil dengan panggilan tersebut berarti orang yang dipanggil ini tidak ditentukan. Nah, munada nakiroh ghairu maksudah ini hukumnya harus dibaca nasab. Jadi di bagian ketiga ini munada nakiroh ghairu maksudah bahwasanya munadanya, kedudukan munadanya dengan nasab fathah, gitu. Saya hapus dulu.
Lanjut ke pembagian munada yang keempat, yaitu munada mudhof. Munada mudhof yaitu munada yang terdiri dari dua kata yang telah menjadi satu arti. Nah, contohnya ya Abdullah contohnya. Ya Abdullah, kemudian ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Jadi pembagian munada yang keempat yaitu munada mudhof. Munada yang terdiri dari dua kata yang telah menjadi satu arti. Yang awalnya Abdullah, ketika hendak diawali dengan huruf nida maka menjadi Abdullah dan kedudukannya menjadi nasab. Maka ini kedudukannya harus nasab. Nah, seperti itu. Seperti awalnya juga awalnya Rasulullah, ketika hendak diawali dengan huruf nida maka berubahlah ini menjadi fathah, karena munada mudhof ini hukumnya harus dibaca nasab. Lanjut pembagian yang kelima, yaitu munada musyabbih bil mudhof. Munada musyabbih bil mudhof. Nah, munada musyabbih bil mudhof itu adalah munada yang terdiri dari dua kata dan kata yang keduanya merupakan penyempurna bagi pengertian kata yang pertama. Nah, saya ulangi bahwasanya munada musyabbih bil mudhof ini yaitu munada yang terdiri dari dua kata dan kata yang keduanya merupakan penyempurna bagi pengertian kata yang pertama. Contohnya ya toli'an jabalan. Contohnya ya toli'an jabalan, yang artinya wahai mendaki gunung. Seperti itu. Jadi munada musyabbih bil mudhof ini munada yang terdiri dari dua kata dan kata yang keduanya merupakan, kan kata yang keduanya ini merupakan jabalan. Nah, kata yang keduanya ini merupakan pengertian dari kata yang pertama. Jadi yang artinya kan wahai pendaki gunung. Nah, yang awalnya kalau ya toli'a jabalin, yang tadinya mudhof ya toli'a jabalin, karena ini ada dua kata dan kata yang keduanya ini menjadi penyempurna terhadap kata yang pertama. Jadi wahai pendaki gunung. Nah, seperti itu. Dan hukum dari munada
musyabih bil mudhof ini hukumnya harus dibaca nasab. Gitu. Harus dibaca nasab. Saya ulangi kembali. Munada mudhof yaitu munada yang terdiri dari dua kata yang telah menjadi satu arti. Yang awalnya Abdullah, hamba Allah, ketika hendak diawali dengan huruf nida maka berubahlah kedudukannya menjadi nasab. Kemudian seperti halnya Rasulullah, awalnya Rasulullah, ketika hendak diawali dengan huruf nida maka berubahlah munada tersebut kedudukannya menjadi nasab. Kemudian munada musyabih bil mudhof. Munada musyabih bil mudhof, munada yang terdiri dari dua kata dan kata yang keduanya merupakan penyempurna bagi pengertian kata yang pertama. Nah, yang awalnya tadi ya toli'a jabalin, karena kata keduanya ini sebagai penyempurna dari kata yang pertama, maka kedudukannya menjadi nasab. Seperti itu. Ya. Mungkin ini penjelasan dari bab munada kepada dan setelah ini saya buka sesi tanya jawab. Bagi siapa yang mau bertanya, saya persilahkan. Oke, Saudara Rahmi, pertanyaannya, bisakah Anda menyebutkan contoh munada, tapi dalam satu kalimat utuh, bukan hanya ya Ahmad, ya Aisyah, tapi ada banyak, ada kayak ya ayyuhallazina amanu atau apa gitu. Oke, makasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Akidah, bahwasanya contoh lain dari materi yang telah saya bawakan yaitu tentang munada, bahwasanya contoh lain yang tadi saya lihat bahwasanya tidak hanya ya imro'ah, ya rojul gitu. Tidak hanya itu, tetapi kita bisa membuat kalimatnya dengan jumlah mufidah seperti di dalam Al-Qur'an terdapat di Quran surat Hud ayat 42 bahwasanya terdapat kalimat ya bunayya irkab ma'ana walatakum ma'al kafirin, yang artinya wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Nah, yang di sini yang dijelaskan yaitu ya bunayya. Nah, telah jelas di sana ada huruf munadanya. Seperti halnya contoh lain, saya memberikan contoh seperti ya imro'atu ijlisi ala makaniki, duduklah pada tempatmu, atau ijlisi ala kursiyiki, kursimu, begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Kismadina Karisa, mahasiswa PBA semester 2. Ingin bertanya kepada pemateri yaitu Rahmi Aisyah. Apakah boleh andaikan saya hanya berdua dengan teman saya, lalu saya memanggilnya dengan panggilan berjenis munada nakiroh maksudah. Andaikan gini, ya rojula, ya imro'ata. Boleh tidak seperti itu? Kan jelas saya hanya berdua dengan teman saya. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kisma. Nah, bahwasanya yang tadi ditanyakan oleh saudari Kisma, bahwasanya apakah boleh ketika kita sedang berdua bersama teman kita hendak memanggilnya dengan menggunakan nakirah maksudah. Nah, tentu boleh. Sebab telah jelas tadi yang dijelaskan oleh Kisma, yang ditanyakan oleh Kisma, jelas bahwasanya sedang duduk berdua misalkan. Nah, itu tentu
telah jelas, tentu boleh menggunakan munada nakirah maksudah. Nah, seperti halnya saya sedang duduk berdua bersama seorang perempuan, teman saya. Nah, saya hendak memanggilnya, ya imro'atu. Nah, maka munada nakirah maksudah ini hukumnya dengan mabni, dimabnikan dengan domah, seperti itu. Nah, seperti yang tadi diumpamakan oleh saudari Kisma, bahwasanya yang dicontohkan ya rojula ya imro'ata. Nah, sebab yang dimaksudkan tadi adalah munada nakirah maksudah yang ditentukan, maka hukumnya yaitu dengan domah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zaitunul Hikmah, ingin bertanya kepada Rahmi Aisyah mengenai bab munada. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 94 terdapat lafaz ya dzal qarnaini. Nah, dzal qarnaini ini munada yang nunnya itu berharokat kasroh, sedangkan munada itu yang isim alam dihukumi mabni domah. Bagaimana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zaitunil Hikmah, bahwasanya di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 94 terdapat kalimat ya dzal qarnaini. Pertanyaannya, kenapa nun tersebut berharokat kasroh? Baik, saya akan menjawab. Menurut saya, kalimat ya dzal qarnain termasuk ke dalam munada mudhof. Karena munada mudhof yaitu munada yang terdiri dari dua kata yang menjadi satu arti. Contohnya, Abdullah. Karena didahului oleh huruf nida, maka kedudukannya menjadi munada dan berubah yang tadinya Abdullah menjadi Abdallah. Karena munada mudhof itu harus dimabnikan dengan fathah, kedudukannya harus nasab. Kemudian, seperti yang tadi dipertanyakan oleh saudari Zaitunil Hikmah, kalimat ya dzal qarnain, menurut saya kesalahannya bukan di nun yang berharokat kasroh, tetapi yang berkaitannya yaitu kalimat za, ya za al qarnaini. Nah, karena kalimat za tersebut termasuk ke isim yang 5, yaitu asmaul khamsah, yaitu abun, akhun, hamun, famun, wadhu. Nah, kenapa za? Karena munada mudhof ini kedudukannya harus nasab dan tandanya menggunakan alif. Sekian. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih dalam tahap pembelajaran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.